dia. Udah ketemu semua bacanya? Kalau yang sama saya cetakan kitabnya halaman 19. Kalau yang itu berapa? 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Iya kok. Emang saya kata apa sih? Ayo kita lanjut. Wa ammal kafaratu ay allati adatuha antamhuwal khoti'atan fa isbagul wudu'i fis sagarati bi fathataini jam'u sabratin bi fathin fasukunin bi fathin fasukunin ay itmamul wudu'i fi waqti syiddatil bardi bi an ya'tiya bisunanihi wa naqlul aqdami ilal jama'ati ay ilas sholati ma'al jama'ati wa intizarus sholati ba'da sholati liyusolliyaha fil masjid wa mithluhu intizaru kulli khairin. Dah, situ dulu ya. Iya, sudah. Wa ammal kafaratu, adapun hal-hal yang menghapuskan dosa. Jadi setelah kita bahas 3 hal yang menyelamatkan kita, kemudian 3 hal yang membuat kita celaka. Sebelumnya kita membahas 3 hal yang mengangkat derajat kita. Ini yang terakhir, ada 3 hal yang dapat menghapuskan dosa kita. Karena kita sadari atau tidak kita sadari, kita ini namanya manusia, karena memang mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, itu pasti aja ada dosanya. Namanya manusia. Sebenar-benarnya orang itu pasti ada dosanya. Sebader-badernya orang pasti ada kebaikannya, gitu. Ya kita sadari dah, emang kita banyak dosa. Apalagi yang rada tuaan, emang hidupnya udah rada lamaan. Apa? Jangan-jangan kebanyakan yang muda dosanya. Udah tuh. Kita sadari tuh bahwa kita ini memang pasti banyak dosa. Nah, ini ada 3 hal yang bisa menghapuskan dosa kita. Ay allati adatuha, artinya allati adatuha, yang kebiasaannya
yang kebiasaannya antam hawal khoti'ata, menghapuskan dosa. Perbuatan yang biasanya menghapuskan dosa. Apa aja perbuatan itu? Yang pertama, fa'isbagul wudu'i fis sabaroti. Yang pertama yaitu menyempurnakan wudu fis sabaroti, di waktu yang sangat dingin. Menyempurnakan wudu di waktu yang sangat dingin, di puncak ya, atau kalau nggak di puncak, kita di rumah kita jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4, atau senada juga menyempurnakan wudu di saat kita lagi males, itu juga menyempurnakan wudu di waktu yang sangat dingin. Bifathah ini dengan 2 baris fathah, jadi bacanya sabah dengan 2 fathah, sinnya fathah, ba-nya fathah. Jam'u sabratin, jamak kalimat sabratun, bifathin fasukunin, dengan fathah lalu sukun, sinnya fathah, ba-nya sukun, sabratun. Itu mufradnya sabratun. Sabrotun, sabrotani, sabarotun. Artinya itmamul wudu'i, menyempurnakan wudu, fi waktu, pada waktu, syiddatil bardi, sangat dingin. Bi'an yaktiya, dengan bahwa dia mengerjakan, bi'an dengan bahwa yaktiya dia mengerjakan, bisunanihi, sunnah-sunnah wudu. Jadi isbabul wudu, menyempurnakan wudu, artinya kita kerjakan wudu itu berikut semua sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah wudu. Apa sunnah-sunnah wudu diantaranya? Kalau kita lihat kitab yang dasar aja, kitab Durusul Fiqhiyah jilid 2, itu kan dasar ya, Durusul Fiqhiyah. Itu yang pertama, sunnah wudu menggosok gigi, siwak, bersiwak. Jadi bersiwak itu sebenarnya tempatnya ketika wudu, bukan pas mau takbir, bukan. Oh, kok. Jadi siwak itu jadi sunnah wudu. Sholat dengan menggosok gigi lebih afdol daripada sholat tanpa gosok gigi. Itu artinya gosok giginya ketika wudu. Ketika mau wudu. Jadi sebelum kita cuci tangan sambil baca bismillah, itu kita gosok gigi dulu. Yang cakep pakai siwak atau sikat gigi yang bisa menghilangkan bau mulut gitu. Yang cakepnya. Ya karena lagi-lagi sholat itu kan kita mau berbincang, mau menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kita kalau ngobrol sama teman, mulut kita bau aja, itu rasanya kagak enak. Apalagi ini kita mau menghadap Allah. Masa menghadap Allah kita dalam keadaan mulut kita bau gitu? Hah? Nggak boleh. Pokoknya imam yang merokok nggak boleh mimpin jamaah.
jamaah. Orang yang ngerokok nggak boleh pimpin sholat jamaah. Hah? Apa ya? Boketek. Ya makanya kita dianjurkan sebelum sholat mandi dulu gitu. Ketika sholat Jumat apalagi kan, karena kita mau ngumpul bareng-bareng orang banyak, kita disunahkan mandi dulu. Kenapa mandi dulu? Takutnya kita habis kerja keringetan, masih bau badan kita, udah ngumpul sama orang banyak di masjid, itu menyakiti orang lain. Udah itu kadang-kadang kalau bau ketek mah yang punya bau kagak nyadar. Kagak nyadar. Pokoknya semua dah. Makanya sampai kita juga dianjurkan kalau mau ibadah menggunakan minyak wangi gitu. Jadi ketika kita ibadah menghadap Allah, badan kita dalam keadaan wangi. Makanya sampai kalau kita baca keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ketika ada yang nanya batasan awal waktu itu semana sih? Apa begitu azan langsung sholat itu dihitungnya awal waktu atau gimana? Keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang namanya awal waktu itu dari mulai azan kita sempat makan dulu, sempat mandi dulu, sempat bersihin badan kita dulu, ganti baju, kita sholat, itu masih di awal waktu. Itu keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jangan sampai mentang-mentang ngejar begitu azan langsung sholat, badan kita masih bau, mulut kita masih bau, langsung sholat aja. Tetap ada anjuran untuk bebersih dulu. Itu batasan awal waktunya. Atau kalau pakai menitan, berarti dari azan itu sekitar setengah jam. Selanjutnya itu masih masuk dalam awal waktu. Pokoknya waktu yang sempat buat makan, buat mandi, itu masih awal waktu. Bersih. Hah? Buat bebersih? Iya, buat bersih. Iya. Jadi begitu Pak. Bau ketek apalagi? Itu lebih nyiksa dibanding bau mulut gitu. Gitu. Itu yang pertama tuh gosok gigi ya. Terus baca bismillah pas cuci telapak tangan. Terus cuci telapak tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung. Terus mengusap seluruh bagian kepala. Itu paling banyak ditinggal sekarang udah tuh. Sunnah wudhu mengusap seluruh bagian kepala, terus sekarang udah mulai banyak ditinggal. Kebanyakan kita udah paling tinggal ngambil ujungnya doang. Ya secara fikih sah wudhunya, tapi kita berarti meninggalkan salah satu sunnah wudhu. Dengan wudhu nggak ngusap seluruh bagian kepala, itu berarti kita meninggalkan salah satu sunnah wudhu. Terus apa lagi? Menggosok-gosok anggota badan. Menggosok-gosok anggota badan. Digosok-gosok ya. Jadi bukan cuma diguyur air dong, bukan, tapi digosok-gosok. Gosok-gosok. Bahkan ketika ada sahabat yang wudhu cuma ngusap kakinya doang, itu Rasul bilang, wailul lil aqabi minan nar. Celaka kaki-kaki manusia dari api neraka. Kenapa? Karena ketika wudhu cuma diusap-usap doang. Itu yang diusap. Gimana yang cuma muter kakinya doang di keran gitu. Yang ngusap kakinya aja nggak digosok-gosok, kan menggosok lain ya. Yang ngusap aja itu Rasul masih bilang wailul lil aqabi minan nar. Yang ngusap-usap doang. Apalagi yang cuma diputer-puter doang kakinya di keran gitu. Nggak sempurna. Hah? Berarti wudhunya nggak sempurna. Iya, tidak sempurna wudhunya. Wudhunya nggak salah nggak sempurna. Ya biasanya karena wudhunya kurang sempurna, otomatis sholatnya ke bawah tidak sempurna. Gitu. Karena wudhunya tidak sempurna. Gitu Pak Haji.
Makanya digosok-gosok semua tuh, jari-jarinya digosok-gosok, tangan digosok-gosok, kaki digosok-gosok. Terus ditambah lagi manjangin basuhannya. Kalau tangan berarti sampai sini, sampai lengan atas basuhannya. Biar nambahin gurronnya. Muhajjalin. Ya gurron muhajjalin kan gitu. Biar nambahin cahaya nanti ketika di hari kiamat. Buat tangan sampai sini, sampai lengan atas, kaki sampai betis, itu gosok-gosoknya, itu nambahin muhajjalinnya, nambahin cahaya di kakinya sampai betis. Kalau bisa, gitu, demi sempurnanya wudhu kita. Selain itu ditambah juga ada sunnah baca doa-doanya ketika basuhan, gitu. Pas cuci tangan. Apa bacanya Bang? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyuhmi wal halak. Begitu basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Atau yang panjangnya ntar ada lagi. Yang pendek. Ya pendek. Pendek aja ditinggal. Kalau pas mulut, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika Husni ibadatik. Ya? Begitu masukin air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radhi. Tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitab bishmali aw min wara'i zuhri. Ketika basuh musakala apa biasanya bacanya be? Kalau Arif Zari Kependekan itu. Kalau saya baca Allahumma harrim sya'ri wa basyari itu sama orang tua saya dibilang itu mau buat bacaan pas mandi janabah. Kalau pala itu pakainya apa? Allahumma ghoshini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilla arsyika yawma la zilla illa zillu. Kuping, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Kaki kanan, Allahumma tsabbit qalbi. Kodamaya apa? Ya al-sirat Al-sirati gitu. Itu baca doa-doanya. Jangan sampai istilahnya kita cuma sekedar wudu doang tapi tidak menyempurnakan wudu kita. Karena Rasul dia bilang asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi'i. Doanya panjang. Apanya? Ya kalau misalkan nggak bisa baca doa yang diajarkan, ya udah pakai zikir yang kita bisa. Minimal pas wudu hati kita nggak kosong banget. Itu pas basuh muka la ilaha illallah la ilaha illallah gitu. Pas tangan gitu lagi. Daripada ngapalin lagi kagak inget-inget, gitu. Udah tua ongkoh kan, baru mulai mau ngapalin gitu. Udah pakai zikir yang kita bisa. Jangan terlalu boros air, termasuk enggak? Termasuk. Ya makanya kalau dulu, makanya kalau orang tua dulu kan karena emang zamannya belum ada keran, bikin kolomnya gede-gede. Jadi air nggak kebuang kemana-mana. Tangannya dicelupin ke situ. Paling ntar kepake buat kaki dikit kan gitu. Kobokin. Ya kalau dulu sih emang istilahnya nggak pada jijian kan. Kalau sekarang kan coba kalau kita kobokin kaki kita di kolom. Kalau boleh dibagel kita kok. Emang kalau bisa ya buka kerannya sedikit aja gitu. Jangan sampai terlalu boros sama air. Itu juga termasuk hal yang dimakruhkan dalam wudu. Terlalu boros menggunakan air gitu. Itu juga menghilangkan kesempurnaan wudu kita jadinya. Hah? Iya jadi terus. Jadi pelan-pelan semua digosok.
badan apa itu ya begitu Pak Haji. Kalau bisa kerannya dibukanya dikit aja, jangan terlalu banyak yang kebuang airnya. Ya, emang yang bagusnya tadi emang bikin kolom gede biar air nggak kemana-mana jadinya, kobok aja di situ udah. Nanti terakhir ditutup dah, baca doanya setelah wudhu. Setelah wudhu ngadep kiblat, baca doanya dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin wa ja'alni syakuran saburan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau kalau tambahin boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya itu lain lagi ntar. Ada lagi anjurannya. Setelah wudhu dianjurkan baca surah Inna Anzalna. Berapa? Hah? Iya berapa? Iya. Terserah dah. Ya kalau bisa ganjil. Ya, yang penting ganjil. Yang banyak 3. Yang cakep 7. Kelamaan kalau sholat jadinya. Udah tuh. Apa? Karena memang kalau kita sempurnakan wudhu kita itu nanti dari setiap tetesan air yang menetes dari wajah kita, dari tangan kita, dari kepala kita, dari kuping kita, dari kaki kita, itu semuanya dosa itu ikut rontok dari situ, dari tetesan air situ. Kalau wudhunya sempurna gitu. Bahkan memang dalam kitab Jami'ul Ulum itu ada keterangannya, menyempurnakan wudhu itu termasuk min afdolil a'mal, termasuk perbuatan yang sangat istimewa. Karena jarang orang, apalagi zaman sekarang, yang mau menyempurnakan wudhunya. Tadi tuh kebanyakan kita udah ngambil gampangnya, kayak kepala tadi kebanyakan udah tinggal ujungnya doang udah yang dibasahin, jarang yang mau ngusap semua, ya. Iya, alhamdulillah kalau masih semuanya Pak Haji. Itu namanya kita tetap menjaga sunnah wudhu namanya. Cuman biasanya terada awang. Tangan juga cuma dialirin air doang, nggak digosok-gosok. Kaki juga tadi cuma diputer-puter doang, gitu. Nggak digosok-gosok. Kebanyakan kita begitu. Apalagi doanya mah hampir jarang dibaca. Doa ketika wudhunya, doa setelah wudhunya, gitu Pak Haji. Ya? Itu yang tekniknya cuci tangan sebelum ke sana harus dari ujung dulu. Oh, dari sini. Ya, sebenarnya kalau semuanya ada caranya. Ketika basuh wajah itu ada caranya, basuh tangan ada caranya, kepala ada caranya, kaki ada caranya juga. Kalau wajah kan caranya begini. Ini tangan tempelin di sini dulu. Tarik ke kuping sini, ke bawah, baru ke atas. Itu kan caranya. Buka. Nanti tangan begini. Baru udah selesai. Ini juga. Jadi dari atas. Kaki juga gitu, dari jarinya dulu, dari jari. Kalau kepala begini caranya kepala. Makanya peci saya kuplek karena sering basah jadi. Hah? Ya kalian kan namanya mengusap sebagian kepala tuh. Sunnahnya itu mengusap seluruh kepala, sunnahnya. Tapi kalaupun kita mau ngambil mengusap sebagian kepalanya, ya wudhunya sah. Secara fikih wudhunya sah, tapi kita dianggap meninggalkan sunnah wudhu. Kalau meninggalkan sunnah wudhu yang berarti kita tidak menyempurnakan wudhu kita. Karena tadi itu artinya menyempurnakan wudhu bi an ya'tiya bisunanihi, dengan bahwa dia mengerjakan sunnah wudhu gitu. Kita setelah wudhu itu ada mengatakan
diulang atau dibiarkan aja mukanya? Ya tadi, biar semakin banyak air yang jatuh, yang netes, jangan pakai dilap. Bahkan itu makruh. Kalau kita lap pakai anduk, itu makruh. Gitu. Udah biar aja, biar dia kering sendiri. Itu jangan dilap. Maka kalau bisa ya makin banyak air yang netes kan makin banyak dosa yang rontok. Gitu. Jangan dilap. Begitu Pak Haji. Baru dulu doang ini kita. Dan itu memang menyempurnakan wudhu itu yadullu ala quwwatil imani. Orang yang menyempurnakan wudhunya itu merupakan tanda bahwa orang itu punya iman yang kuat. Tandanya. Orang yang bisa menyempurnakan wudhu itu tandanya bahwa dia punya iman yang kuat. Apalagi emang kalau kita lihat nasihatnya Imam Junaidi Al-Baghdadi, itu beliau malah nganjurin setiap kali kita membasuh anggota wudhu, saat kita mau ke masjid kadang-kadang hujan Ustaz. Tapi kita itu kadang-kadang benar air hujan itu akan bisa kotor juga itu betul apa? kalau masalah membatalkan wudhu kan cuma ada 5. Yang membatalkan wudhu itu ada 5. Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan bukan mahram. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia. Itu kalau terkena najis atau tadi terkena air kotor, itu cukup dicuci aja, diguyur bagian yang terkena najisnya tadi, tapi wudhunya tidak batal. Ya cuci dulu ke kamar mandi dulu, jangan langsung masuk masjid aja. Apalagi kan takutnya karena sekarang di jalanan itu kan ada selokannya. Selokan itu kan udah air dari mana aja, dari kamar mandi segala macam. Begitu hujan, takutnya air yang tergenang di jalanan itu tercampur dengan air selokan, gitu. Tanpa sadar kita jalan ke masjid, kaki kita terkena air yang najis, gitu. Makanya begitu mau ke masjid, sebelum masuk ke dalam masjid, kalau pas lagi hujan, ya kaki kita yang tadi kena air di jalanan itu kita cuci lagi. Tapi wudhunya tidak batal, gitu, karena cuma terkena najis. Semuanya kotoran, misalkan kita lagi jalan nginjek kotoran ayam, gitu. Nah, itu cukup dicuci aja, wudhunya nggak batal, gitu. Cukup dicuci aja. Begitu Pak Haji. Ya, sama-sama Pak Haji. Gitu. Tadi Syekh Junaidi Al-Baghdadi bilang ketika kita membasuh anggota wudhu itu usahakan niatin untuk bertaubat. Saya niat membasuh tangan saya untuk menghapus dosa tangan, gitu. Bertobat dari dosa tangan kita. Ketika basuh muka, kita niatin buat menghapus dosa di muka kita. Ketika mengusap kepala, ini kita niatin buat menghapus dosa pikiran kita yang kotor. Ketika basuh kaki, kita niatin buat menghapus dosa kaki kita yang tukang ngayap, gitu. Nah, udah habis. Udah jam 7. Udah tuh ya. Itu yang pertama. Wa naqlul aqdami, dan menggerakkan kaki ilal jamaati, untuk sholat berjamaah. Yang kedua, jamaah. Ini alhamdulillah yang pada rajin-rajin kalau masalah jamaah. Apalagi memang kita udah sering dibacain dah masalah jamaah. Satu sholat berjamaah nilainya lebih baik dibanding sholat sendirian, dengan perbedaannya 27 derajat.
Dan itu termasuk salah satu tanda orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih itu diantara tandanya wa yastalidul ijtima'a fit ta'ati, merasa seneng, merasa enak, merasa nyaman kalau kumpul dalam berbuat taat, merasa seneng kalau ngumpul ngerjain kebaikan bareng-bareng, termasuk diantaranya wa minha as-sholatu fil jama'ati, sholat berjamaah. Ai ila sholati ma'al jama'ati, artinya mengerjakan sholat dalam berjamaah. Betul. Bahkan kalau kita dengar nasihatnya Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu beliau sampai bilang, kalaupun seandainya saya punya pahala ibadah yang memenuhi langit dan bumi, tapi saya tidak ikut mengerjakan sholat berjamaah, saya takut ibadah saya yang lain tidak diterima oleh Allah. Saking agungnya, saking istimewanya sholat berjamaah. Dan lagi itu juga, kalau menurut Imam Al-Ghazali, sholat berjamaah itu salah satu cara untuk mengikis kesombongan di hati kita. Gimana bisa mengikis kesombongan? Biar dia jabatan yang tinggi banget, presiden sekalipun, gubernur sekalipun, wali kota, kalau datangnya belakangan tetap dia di barisan belakang. Tunduk sama satu din. Iya, meskipun jabatannya tinggi banget, tetap dia ngikut gerakan imam, meskipun imamnya bukan siapa-siapa. Satu din. Itu makanya sholat berjamaah itu melatih kita untuk mengikis kesombongan di hati kita. Gitu. Ya kayak saya biasa, misalkan meskipun sebelum isya saya habis bacain kitab, begitu jamaah saya di belakang, ya tetap saya ngikut sama imam. Gitu. Gak mentang-mentang saya ngerasa lebih pinter, saya nggak ngikut gerakan imam, ya enggak, tetap. Itu cara kita melatih untuk mengikis kesombongan di diri kita. Wantizor sholati ba'da sholati, dan menunggu datangnya waktu sholat setelah sholat. Liyusolliyaha fil masjidi, untuk dia kerjakan sholat itu di masjid. Betul. Dan menunggu datangnya waktu sholat setelah mengerjakan sholat, untuk dia kerjakan sholat itu di masjid. Apalagi memang orang yang nunggu waktu sholat itu didoain sama malaikat. Orang yang nunggu waktu sholat itu didoain sama malaikat. Tapi nunggunya nggak kudu di masjid, enggak. Di rumah juga nggak apa-apa, sambil kerja juga nggak apa-apa. Imam An-Nawawi itu bilang, yang dimaksud dengan wantizorus sholati ba'da sholat itu bisa nunggu di masjid sambil zikir, sambil baca Quran, bisa juga nunggu di rumah atau sambil aktivitas yang lain. Cuma hatinya udah pengen buru-buru ke masjid aja. Asar kapan sih ini, pengen ke masjid lagi gitu. Maghrib kapan sih ini? Kita begitu kalau pas puasa doang ya. Maghrib kapan sih ini? Ini emang udah kangen gitu, pengen sholat jamaah, pengen ke masjid lagi. Asar kapan sih ini? Lagi kerja yang dipikirin masjid. Makanya sampai salah satu kelompok orang yang mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Meskipun badannya lagi kerja di mana-mana, tapi yang dipikirin masjid, yang dipikirin ibadah gitu. Jadi nggak kudu itu habis sholat diem di masjid kerja kagak, enggak. Tetap aktivitas seperti biasa, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah, kepada ibadah gitu. Itu namanya wantizor sholat ba'da sholat. Wa mitluhu intizoru kulli khairin.
dan yang senada dengannya, wa mithluhu, dan yang senada dengannya dan yang sama dengannya, intizaru kulli khairin, yaitu menunggu semua kebaikan. Menunggu semua kebaikan. Udah tuh. Artinya semangat berbuat baik selalu ada di hati kita. Baru habis sedekah, kapan sih ini kotak belian lagi, kita mau sedekah lagi nih. Udah, sekian ya, cukup. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang bisa menyempurnakan wudhu kita dan bisa melaksanakan sholat dalam berjamaah. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.